wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baik. Selamat pagi ibu guru, apa kabar? Baik. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi ibu guru, selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik. Kok gak pada semangat sih anak-anak? Coba kita tepuk semangat dulu ya, biar kita semangat. Tepuk semangat. Semangat kita anak-anak. Nah sekarang apakah kalian udah siap untuk belajar? Nah kalau udah siap, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, letakkan keduanya di atas meja. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagus anak-anak doanya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita panggil teman-teman kita. Kalau kau suka hati panggil Davi. Kalau kau suka hati panggil Hesti. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati panggil Esa. Kalau kau suka hati panggil Femi. Kalau kau suka hati panggil Hesti. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati panggil Isna. Kalau kau suka hati panggil Laili. Kalau kau suka hati panggil Lutfi. Kalau kau suka hati panggil Rida. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati panggil Buri. Nah, kita panggil semua ya anak-anak. Nah, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, Ibu mau tanya nih, ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Ya, jadi kemarin kita belajar tentang gejala alam dengan tema melestarikan alam semesta kita. Ada yang masih ingat nggak apa aja caranya kita melestarikan alam kita? Coba yang pertama apa? Yang pertama, tidak menabang pohon secara liar atau secara sembarangan. Terus yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan, apalagi kalau di sungai. Terus yang ketiga, tidak menambah polusi udara. Bagaimana caranya kita agar alam ini menjadi indah dan cantik? Coba ada yang tahu nggak? Coba angkat tangan kalau ada yang tahu. Ya coba, siapa? Oh Esa, coba Esa apa jawabannya? Betul sekali. Jadi kita harus menanam pohon. Di mana? Bisa kita lakukan di samping rumah kita, di kebun kita, dan di lahan kosong. Nah, sekarang pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang banjir. Ada yang tahu nggak penyebab banjir itu apa? Lawan dari kata melestarikan alam. Coba apa, ada yang tahu? Ya, yang pertama itu menebang pohon secara liar. Terus apa lagi? Ya, membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai, terus diselokan. Terus apa lagi? Terus yang ketiga itu banyaknya permukiman warga sehingga lahan-lahannya banyak di
digunakan untuk membangun rumah dan tidak memiliki pohon-pohon. Jadinya ketika hujan, airnya tidak terserap oleh tanah dan pohon. Nah, ini yang akan menyebabkan terjadinya banjir. Nah, sekarang Ibu memiliki gambar nih. Di sini ada macam-macam, berbagai macam pohon. Nah, kalau banyak pohon, jadinya alam ini menjadi cantik. Dan ketika hujan, airnya akan terserap oleh tanah dan pohon. Coba ya, misalkan nih, kalau ada hujan turun, terus matahari ini turun, terus pohon-pohon banyak ditebangin. Coba gimana coba? Misalkan nih pohon-pohon pada ditebangin semua, apa yang akan terjadi coba? Yang akan terjadi akan pemukiman warga ini akan tergenang dengan air. Karena tidak ada pun pohon-pohon yang bisa menyerap air. Coba misalkan ya, kalau terkena banjir, permukiman warga terkena banjir, apa yang dilakukan oleh warga? Nah, jadi kalau banjir, masyarakat pada mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman. Maka dari itu, supaya tidak banjir, maka kita harus apa? Ya, betul sekali. Maka kita harus melestarikan alam kita dengan cara menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan. Di sini siapa yang suka buang sampah sembarangan? Yang beli jajan, membuang sembarangan, tidak dimasukkan tong sampah. Siapa coba? Ada yang kayak gitu enggak? Ya, jadi kalau kita habis makan makanan yang berbungkus, maka kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah di sungai karena bisa menyumbat air dan akan menyebabkan pencemaran air. Coba kita nyanyi bersama-sama ya. Membuang sampah dengan sembarangan, sampah yang menumpuk bikin jadi kota kebanjiran. Yuk kawan-kawan kita tanam pepohonan, karena musim pohon dapat resap air hujan. Banjir, banjir, papa mama resah. Banjir, banjir, kawan-kawan susah. Banjir, banjir, merugikan kita. Banjir, banjir, musim telah tiba. Lagi ya, 1, 2, 3. Jangan membuang sampah dengan sembarangan, sampah yang menumpuk bisa bikin kota kebanjiran. Ayo kawan-kawan kita tanam pepohonan, karena musim pohon dapat serap air hujan. Banjir, banjir, mama papa resah. Banjir, banjir, kawan-kawan susah. Banjir, banjir, merugikan kita. Banjir, banjir, musim hujan telah tiba. Anak, ada yang tahu nggak nih kita sekarang ada di mana? Betul sekali, sekarang kita ada di kebun. Mau ngapain coba kita di kebun? Betul sekali, sekarang kita mau menanam tanaman. Agar apa? Agar rumah kita menjadi indah dan bisa melestarikan alam kita. Yuk kita sekarang menanam. Anak-anak, kalian udah tahu belum bagaimana caranya kita menanam? Kalau belum tahu, Ibu kasih tahu ya.
kita harus bikin lubang. Kita bikin lubang yang dalam ya. Jika sudah ada lubang, kita masukkan apa anak-anak? Yang pertama kita masukkan pohon. Kita masukkan pohon. Terus kita kubur dengan tanah. Oh iya, jangan lupa ya, kita beri pupuk. Agar apa coba anak-anak? Betul sekali, supaya tanaman ini menjadi subur. Nah, setelah kita tanam, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Coba anak-anak, kita harus ngapain? Betul sekali, kita harus menyiramnya dengan air. Coba sekarang kita siram ya. Kenapa kita harus menyiramnya dengan air? Agar tumbuhan bisa tumbuh dengan baik. Paham ya anak-anak, bagaimana caranya kita menanam pohon? Jadi ini ibu guru menanam pohon jambu air. Ibu sekarang juga udah menanam pohon loh. Contohnya ini ada pohon jambu biji. Sekarang jambu bijinya sedang berbunga. Terus ibu juga menanam pohon pepaya. Ada pohon belimbing, ada pohon kemangi, ada pohon ubi, terus ada pohon kemangi. Terus apalagi yang kalian lihat di sini? Tuh, ini juga ibu menanam pohon katu. Ada yang tahu nggak pohon katu itu apa? Betul sekali, pohon katu itu biasa digunakan ibu-ibu atau ibu kita untuk memasak sayur bening. Ada yang suka nggak sama sayur bening? Oh, banyak yang suka ya ternyata. Terus apalagi? Ada tanaman nanas. Wah, banyak sekali ya tanaman nanasnya. Terus di sini juga ada pohon jambu yang sedang berbuah. Coba ya kita lihat semuanya pepohonan yang ada di kebun di samping rumah nih. Sekarang musim berbuah, banyak buah-buahan yang sudah pada matang. Contohnya nih juga ada buah biji. Banyak ya sekarang buahnya. Tuh tanamannya banyak kan anak-anak. Jadi lahan yang kosong bisa digunakan kita untuk menanam pohon. Jadinya tanahnya tidak tersia-sia. Nah, di depan rumah ibu juga menanam berbagai macam bunga. Ada bunga, nah ini warna merah, warna merah muda, kuning. Terus apalagi di sini tanamannya? Banyak ya tanamannya. Terus ada lidah buaya. Nah, kita bisa tanam di pot atau vas bunga. Dan kalian bisa tanam ini di depan rumah kita biar rumah kita juga menjadi indah. Nah, jangan lupa ya, kalau ada sampah kita harus buang sampah ke tong sampah. Nanti kita akan membakarnya.
Nah, begitu ya anak-anak, jadi kita harus melestarikan. Jadi begitu ya anak-anak, kita harus mencintai lingkungan kita dengan cara menanam pohon di rumah kita dan membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi banjir. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang ibu akan mengajak kalian untuk menggambar bersama-sama. Menggambar apa? Kita akan menggambar alam semesta kita. Nah, sekarang kalian siapkan buku gambar, krayon atau spidol, pensil, dan penghapus. Kita nanti akan menggambar seperti ini. Contohnya ya, ibu di sini menggambar tentang pegunungan. Terus ada langit, ada matahari, ada gunung, ada bunga-bunga, sungai, jalan, burung. Nah, nanti kalian bisa gambar seperti ibu atau bisa menggambar apa yang kalian mau. Nah, setelah itu nanti kalian mewarnainya ya dengan spidol atau krayon. Nah, kalau sudah selesai menggambar, kalian bisa mengumpulkannya di meja guru. Nah, nanti kalau gambar kalian bagus, ibu akan memberikan bintang. Nah, nanti ibu akan menaruh bintang ini di gambar kalian. Sebelum pulang, ibu akan tanya nih, coba tadi kita belajar tentang apa? Kalian tahu? Kalian masih ingat gak? Betul sekali, tadi kita belajar tentang banjir dan bagaimana caranya kita mengatasi banjir. Coba penyebabnya terjadi banjir, kenapa? Yang pertama, karena menebang pohon secara liar. Terus yang kedua, ya betul sekali, yang kedua membuang sampah sembarangan. Di mana coba? Di sungai, di halaman rumah, atau di lingkungan sekitar. Tidak membuang sampah pada tempatnya. Kita tidak boleh gitu ya, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi lingkungan kita menjadi indah. Terus yang ketiga tadi apa? Banyaknya pemukiman warga. Jadi ketika hujan, air yang turun tidak bisa terserap oleh tanah dan pohon. Terus bagaimana caranya kita mencegah banjir? Betul sekali. Jadi kita harus menanam pohon, membuang pada tempatnya. Terus apalagi? Tidak membuang sampah di sungai karena bisa menghambat perairan air. Jadi gitu ya anak-anak, kita harus bisa melestarikan alam kita sendiri. Nah, sebelum pulang, yuk kita nyanyi bersama-sama. Rasa sayang-sayangi, sekolah sudah selesai. Rasa sayang-sayangi, karena hari sudah siang, anak-anak mulai pulang. Kalau pulang langsung pulang, tidak boleh main di jalan. Rasa sayangi, rasa sayang-sayangi, sekolah sudah selesai. Rasa sayang-sayangi. Nah, sekarang kita berdoa ya. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, letakkan keduanya di atas meja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Sekian dari Bu Guru.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.